Selamat pagi, Bapak-Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menempatkan waktu untuk kita rapat koordinasi. Ada dua agenda yang akan kita bahas pada rapat pagi ini. Yang pertama adalah evaluasi pembelajaran melalui LMS Petraverse, dan yang kedua adalah persiapan dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya izin berbagi layar. Iya. Apakah layarnya sudah bisa terlihat? Ya, sudah Bu. Oke, baik. Lihat. Ya, para dosen pengampu, ini adalah data sementara ya, data sementara yang kami olah sampai dengan hari Jumat lalu, tanggal 7 Juni 2024. Ini adalah potret dari ketuntasan mahasiswa mengikuti proses pembelajaran di LMS Petraverse. Dan kita tahu bahwa informasi yang kami kirimkan lewat email kepada seluruh pihak per tanggal 7 Juni lalu diingatkan kembali bahwa batas akses untuk mengikuti pembelajaran di LMS Petra itu berakhir di tanggal 7 Juni ya, pukul 23.59 WIB. Nah, namun pada kenyataannya memang pada hari ini pun kita sebenarnya masih diberikan akses. Jadi pada hari Jumat juga saya mendapat panggilan dari pihak Petra. Kami berdiskusi kembali gitu ya terkait bagaimana caranya kita bisa mensupport mahasiswa untuk bisa menuntaskan proses pembelajaran di LMS Petra. Alhamdulillahnya Petra masih memberikan kita kesempatan untuk mengakses hingga dengan akhir bulan ini ya, akhir bulan Juni. Jadi memang informasi ini belum saya sampaikan kepada mahasiswa supaya kita clear dulu gitu ya di belakang layar. Mungkin setelah rapat hari ini, saya minta bantuan kepada seluruh dosen pengampu untuk bisa menyampaikan informasi kepada mahasiswa. Bagi mahasiswa yang belum menuntaskan proses pembelajaran di LMS Petraverse itu masih diberikan waktu hingga dengan 28 Juni mendatang. Nah, namun perlu juga diingatkan kepada mahasiswa untuk tidak memanfaatkan proses kerjanya di akhir waktu karena dampak daripada pekerjaan di akhir waktu itu tentu akan memberikan kendala yang luar biasa gitu ya, sebagaimana yang selalu kita terima laporannya dari mahasiswa. Saya mendapatkan data dari tim teknis Petra, ini adalah tren akses gitu ya. Pertama kali kita memberikan akses itu per tanggal 13 Februari Bapak Ibu sampai dengan tanggal 31 Mei. Nah, namun memang ketika kita pantau traffic tertinggi itu memang mendekati ke batas akhir. Ini tren yang saya dapatkan dari tim teknisnya Petra. Jadi bisa jadi kendala yang dijumpai oleh mahasiswa yang dilaporkan ke Bapak Ibu semua, yang Bapak Ibu teruskan juga ke grupnya LMS Petra, itu memang dampak dari waktu pengerjaan yang memang mendekati deadline-nya. Jadi saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu. Kenapa saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu? Supaya kita lebih efektif lagi dalam berkoordinasi. Saat ini dari TLC sudah memfasilitasi informasi itu terpusat lewat email dan juga terpusat lewat Telegram gitu ya. Namun lewat email kami tidak bisa mengontrol seberapa banyak mahasiswa yang aware dengan informasi tersebut. Bahkan di Telegram pun dari 852 total peserta itu yang bergabung di Telegram juga sedikit dan cenderung pasif seperti itu. Nah, sehingga kami perlu untuk minta pertolongan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan, karena Bapak Ibu juga sudah punya WhatsApp group gitu ya. Dari TLC tidak bisa memfasilitasi koordinasi menggunakan WhatsApp group karena memang terhalang oleh kapasitas peserta gitu ya, karena di WhatsApp group punya batasan jumlah user yang bisa bergabung dalam grup, sehingga kami menggunakan Telegram, namun memang sayangnya juga tidak aktif gitu ya, sehingga kami perlu untuk mendorong minta tolong kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan ke mahasiswa, silakan untuk tetap melanjutkan proses pembelajaran dan penuntasannya sampai dengan akhir bulan ini. Setelah itu tidak ada lagi, karena bagaimanapun perpanjangan 2 kali ini berdampak kepada kos Bapak Ibu. Ada kos yang dipertimbangkan gitu ya, karena kan kita meminjam servernya Petra untuk bisa memenuhi proses pembelajaran kita. Jadi
sampaikan kepada mahasiswa untuk benar-benar memanfaatkan waktu. Cukup banyak ya, kurang lebih 2 minggu sampai dengan 3 minggu lah, 3 minggu kurang lebih waktu yang masih mereka miliki untuk bisa menuntaskan. Jadi tren ini benar-benar menjadi potret nih bagi kita semua bahwa kebiasaan bekerja di ujung waktu mendekati deadline itu pasti akan memberikan dampak yang merugikan bagi kita gitu, apalagi kita bekerja menggunakan sistem. Nah, dari data ini juga dapat disimpulkan ini adalah model Pancasila gitu ya, baru 46% yang menuntaskan, sementara untuk yang kewarganegaraan baru 13%, masih jauh dari target yang akan kita raih gitu ya. Sementara untuk total keseluruhannya ini baru terpantau 13%. Nah, ini nilainya atau datanya itu memang sangat minim Bapak Ibu. Kami di TLC itu sudah mempersiapkan draft nilai sesuai dengan draft yang ada di MyUPJ. Tapi memang ini belum saya share, ini baru selesai saya rapikan gitu ya. Saya buka contoh ya. Di sini ada punyanya Pak Yusuf. Jadi di sini sudah dikelompokkan sesuai dengan kelas yang diampu oleh masing-masing dosen, dan harapannya nilai ini memang nanti akan menjadi bagian dari nilai yang akan hitung dalam komponen nilai secara keseluruhan, karena komponen nilai untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ini juga itu diantaranya ada nilai partisipasi, ada nilai kuis, ada nilai project seperti itu. Nah, jadi ini kami memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu untuk memindahkan nilai ini ke dalam nilai akhir yang nantinya akan Bapak Ibu finalkan. Final daripada penilaian itu adalah di tanggal 5 Juli mendatang sesuai dengan edaran dari BP, dan kami akan mengirimkan nilai ini maksimal di akhir bulan Bapak Ibu, atau karena akhir bulan itu masih ada proses penuntasan, kami izin untuk mengirimkan ke Bapak Ibu maksimal itu adalah tanggal 3. Karena apa? Karena itu ada toleransi menerima lagi ya laporan bukti dari mahasiswa. Nah, ini adalah agenda pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Silahkan kalau ingin melaporkan dari kondisi kelas atau mungkin ada hal yang ingin dikonfirmasi ulang, dipersilakan untuk agenda pertama ini. Kita fokus kepada penuntasan proses pembelajaran di LMS Petrafers terlebih dahulu. Silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada konfirmasi atau apakah sudah clear Bu. informasi yang didapatkan. Iya, Pak Canggi. Izin Bu, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan juga mau saya sampaikan terkait Petrafers di kelas, realitas di lapangan seperti apa. Satu, jika nilai, ini pertanyaan dulu Bu ya, untuk nilai partisipasi itu, untuk nilai partisipasi dan kuis kan untuk Petrafers, lalu untuk yang UTS kemarin dimasukin kolom mana Bu? Apakah dimasukin petugas atau ada kolom lain gitu ya, karena saya udah kadung masukin itu ke nilai partisipasi, sedang ternyata nilai partisipasi untuk Petrafers seperti itu. Satu. Lalu yang kedua, ternyata ada mahasiswa yang kesulitan login dan dia menunda dulu untuk menyelesaikan itu, dan posisi kami sebagai dosen kan hanya penghubung antara mahasiswa dengan pihak Petrafers. Dan mereka udah nyoba ke helpdesk, menurut mereka kurang begitu solutif, entah karena akhirnya hanya diberi info kalau akan diselesaikan tapi tidak tahu masalahnya seperti apa atau kapan itu akan selesai, jadi mereka memilih untuk menunda dulu. Jadi mungkin kalau di kelas saya kasusnya di mana tingkat partisipasi rendah, salah satunya karena login, karena kesulitan login, dan mereka ketika mereka nggak bisa login, lalu mereka menunda dulu untuk melakukan aktivitas di Petrafers, dan itu yang terjadi di banyak kasus ya. Terus ada beberapa yang terakhir ini, mereka udah selesai tapi tidak masuk dalam tabel Excel yang Ibu kirim di email, dan mereka beberapa sudah ngirim email tapi belum terupdate, sepertinya begitu Bu. Dan itu saya pribadi belum bisa jawab yang tepat karena kan itu mengikuti alurnya Ibu sendiri, jadi saya belum bilang apa-apa ke mereka gitu. Jadi saya minta jawaban terkait itu aja. Terima kasih Bu. Sementara itu dulu. Ya, terima kasih Pak Canggi. Saya izin langsung merespon saja. Pertanyaan pertama terkait komposisi nilai ya, Bapak Ibu. Di dalam IKU 7 yang sudah disepakati oleh tim PKN ada 4 dari 6 pilihan komponen nilai yang dijadikan ukuran atau mekanisme evaluasi. Yang pertama adalah partisipasi, kuis, tugas, dan proyek. Nah,
Untuk yang kuis memang diambil dari LMS Petraverse. Namun ini tidak terbatas hanya dari Petraverse saja. Apabila Bapak Ibu juga menyelenggarakan kuis mandiri, maka di sini juga boleh diambil dari nilai kuis dari dosen. Nah, untuk yang partisipasi memang ketika saya cek langsung ke MyUPJ gitu ya, rata-rata kolom partisipasi sudah terisi oleh Bapak Ibu semua. Maka di sini juga berlaku hal yang sama. Bisa diambil dari Petraverse saja atau kombinasi Petraverse dan nilai dari dosen, atau murni dari dosen semua. Nah, kalau dari Petraverse memang yang kita data, sebentar lagi loading, itu ada dua kategori nilai. Yang pertama adalah nilai partisipasi. Nilai partisipasi itu merupakan nilai yang diperoleh mahasiswa karena sudah mengikuti materi dari Petraverse, di mana dari materi yang diikuti oleh mahasiswa itu sifatnya tidak hanya memberikan knowledge saja, tapi juga ada interaksi dari sistem yang melibatkan mahasiswa untuk ikut partisipasi. Contoh, di tengah-tengah video itu ada pertanyaan yang menuntut mahasiswa harus menjawab pertanyaan tersebut, sehingga nilai dari partisipasi itu diasumsikan akan mengisi ke komponen partisipasi. Namun karena Bapak Ibu kemarin sudah mengisi dan ternyata itu diambil dari nilai UTS, maka nanti untuk finalnya bisa dikombinasikan dengan nilai Petraverse. Atau kalau tidak mau repot lagi, maka nilai tugas ini bisa mengambil dari nilai Petraverse. Petraverse khususnya untuk yang nilai partisipasi. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil kombinasi atau komposisinya seperti ini. Nah, sementara untuk proyek ini murni dari UAS yang kalau dilihat dari draftnya, ini variasi evaluasinya ternyata banyak ya Bapak Ibu ya. Ada yang sifatnya pameran, ada yang sifatnya video. Mungkin ini jadi catatan saja untuk kedepannya sesuai dengan kesepakatan kita dan berdasarkan arahan dari pakar juga pada waktu itu ya Prof. Clara, bahwa yang namanya evaluasi itu seharusnya seragam. Jadi kalau pameran ditetapkan sebagai evaluasi, maka seluruh kelas akan mengadakan pameran. Kenapa harus sama? Karena itu akan mengukur tiga aspek yang sama gitu ya, sehingga tidak ada pembeda di antara hasil yang diperoleh karena adanya variasi kegiatan. Nah, kalau misalkan kita lakukan variasi seperti saat ini, ada yang video, ada yang pameran, ada yang kunjungan, itu tentu kita tidak bisa menarik benang merah keseragaman dari ketuntasan mahasiswa gitu, tingkat pemahamannya. Bisa jadi mungkin kelompok pameran mendapatkan evaluasi terbaik dibandingkan dengan kelompok video. Atau mungkin sebaliknya, kelompok video dapat evaluasi yang terbaik dibandingkan dengan kelompok kunjungan. Nah, sehingga nanti mungkin untuk kedepannya ini akan ditetapkan modelnya adalah seragam seperti itu. Ini untuk menjawab pertanyaan Pak Canggih yang nomor 1, gitu ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah kendala ketika mengakses. Benar, ketika ada kendala, satu, mahasiswa diarahkan untuk menghubungi helpdesk, karena helpdesk ini adalah tim teknisnya Petra yang benar-benar paham apa yang menjadi kesulitan di sisi mahasiswa ketika mengakses. Memang prioritas kendala itu adalah pada stabilitas akses Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu juga kita harus menghimbau mahasiswa pastikan semua syarat aksesnya itu terpenuhi. Kriteria atau spesifikasi daripada hardware-nya juga harus mumpuni. Dan kalau memang masih dijumpai kendala, tetap berinteraksi dengan helpdesk. Karena di sisi helpdesk itu yang menyebabkan crash itu adalah di kondisi server. Jadi bukan karena invalid data atau yang lainnya. Jadi memang murni ini masalah akses gitu ya. Jadi kalau mahasiswa terkendala, tetap disarankan untuk menghubungi helpdesk. Kemudian secara berkala gitu ya, terus-terusan menghubungi helpdesk, nanti akan direspon oleh helpdesk gitu. Dan kalau mahasiswa menunda, nah ini dia. Kalau saya kembalikan tadi di potret traffic ini ya, menundanya seberapa lama gitu ya, karena kita sudah memberikan waktu akses sudah cukup lama ya, dari 13 Februari hingga dengan 28 Juni dengan panjangan versi kedua gitu. Ini sangat dipertanyakan kendalanya kenapa, atau proses penundaannya kenapa bisa sampai sebegitu lama gitu, karena tim teknis itu cukup efektif ya, cukup cepat dalam merespon gitu. Karena memang tadi saya bilang kendalanya adalah di waktu akses, dan itu tadi dikembalikan kepada mahasiswanya gitu. Kita memberikan waktu sudah sangat panjang gitu ya, menundanya seperti apa. Semoga dengan adanya perpanjangan tahap 2 ini itu bisa memberikan apa ya,
mahasiswa waktu yang longgar untuk bisa menuntaskan. Dan sekali lagi saya minta tolong sama Bapak Ibu dosen bahwa mengingatkan mahasiswa untuk bekerjalah secara time management yang baik gitu. Jangan lagi tanggal 28 diperpanjang ya sudah nanti mulai mengerjakan tanggal 26. Nah, ketika tanggal 26, 27 dan 28 semua load itu pasti akan tinggi gitu ya. Nah, ini yang mohon untuk pendampingan dari Bapak Ibu dosen. Pertanyaan yang ketiga terkait nilai di Excel yang belum terupdate. Saya pada email selalu menginformasikan apabila mahasiswa belum menemukan updating dari nilai yang ada di file Excel, melakukan dua cara. Yang pertama, mohon menunggu karena data yang kami proses itu tidak sedikit gitu ya. Saya mau tidak mau harus backup tim Petra untuk mengambil data nilai karena kalau hanya menunggu dari tim Petra tentu semuanya akan tertinggal jauh gitu. Makanya dari kami dari TLC ini mengambil alih secara paralel gitu ya untuk membackup semua ketuntasan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. 852 bukan angka yang sedikit Bapak Ibu untuk kami bisa mengupdate gitu ya karena kami di sini cuma punya 6 tangan gitu tapi tetap kami updating nilai tersebut. Mohon ditunggu saja kalau kan nanti batas nilai ini akan kami closing maksimal di tanggal 3 ya karena setelah tanggal 3 Juli itu sudah tidak lagi menerima laporan apapun karena kami pun harus punya kewajiban untuk meneruskan nilai ini kepada Bapak Ibu supaya bisa diinput ke MyUPJ. Seperti itu mungkin konfirmasi dari saya, Pak Canggi. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan ulang? Silakan, Pak. Sementara itu dulu Bu, ikut yang lain dulu sebentar. Makasih Bu. Iya, terima kasih kembali Pak Canggi. Silakan Bapak Ibu yang lain apabila masih ada kendala. Kami berharap, besar harapan kami 3 minggu ke depan ini dapat dimanfaatkan waktunya dengan sangat baik oleh mahasiswa gitu. Karena di sini ada waktu-waktu yang memang jumlah aksesnya sangat kecil gitu ya. Memang kalau terpantau trafficnya itu ya 3 hari menjelang eh, timeline, bahkan ini ya benar 3 hari menjelang timeline ini tinggi sekali. Nah, ini ya mohon bantuan untuk selalu mengingatkan ke mahasiswa di WhatsApp group supaya mereka eh, mengerjakan di waktu-waktu yang tidak mendekati deadline-nya. Ini untuk yang komponen nilai tadi. Pada dasarnya kami memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu untuk menempatkan nilai Petra ini akan dimasukkan ke komponen yang mana gitu ya. Apakah komponen partisipasi, apakah kuis, apakah tugas, ini diserahkan kepada Bapak Ibu saja. Mohon izin Bu Fitri, Iya, boleh menanggapi? ya silakan Pak Yusuf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Izin menanggapi ya soal mungkin ini juga terkait dengan progres dan apa yang dirasakan anak-anak ya. Saya kira memang kalau melihat grafik yang sudah yang di share ya, baik itu di email ataupun yang ditampilkan saat ini terupdate. Jadi memang kita bisa lihat bahwa kecenderungannya anak-anak itu menunggu ya sampai batas akhir untuk pengerjaan ya deadline baik itu modul yang Pancasila atau bahkan yang kewarganegaraan sekalipun gitu ya. Dan ini kondisi ini saya selalu ingatkan dari sejak awal perkuliahan kita semester ini untuk tetap akses dan tidak di saat akhir gitu ya. Tapi memang bahkan kadang dirasakan saat ini mungkin juga jadi catatan juga ya untuk kita saat pertemuan offline pun karena kita sudah mereka beranggapan sudah tidak ada bobot persentase presensi kehadiran itu yang bisa mewajibkan mereka untuk minimal komitmen ya hadir. Akhirnya jadi saat offline itu banyak yang memilih nggak masuk gitu. Merasa anggapannya ya bobot kehadiran presensi tidak terlalu besar gitu. Akhirnya ya jujur saja beberapa kali ya saya pernah mengalami setengah dari kelas itu tidak hadir di pertemuan offline. Jadi kita punya tambahan yang 3 pekan ya setelah UAS itu mungkin hanya 1 atau 2 kelas yang selalu full, sisanya kurang dari itu. Nah, ketika padahal kan saya pengen saat offline itu juga saya tanya gitu ya, cari tahu masalah mereka apa. Kalaupun misalnya yang belum selesai kita data ada yang laporan Excel itu sudah sejauh mana gitu ya, dan saya pun beberapa sudah didata gitu untuk dilaporkan langsung ke Bu Jevi untuk ditindak gitu ya.
Nah, akhirnya ketika saya pun juga memutuskan saat pertemuan online itu, anak-anak saya kasih kesempatan 1 minggu itu mereka saya beri presensi hadir. Nah, ternyata setelah saya cek dan di kelas 2 atau 1 pertemuan terakhir ini yang minggu lalu, itu ada yang sama sekali bahkan ya dia baru mau mengerjakan. Itu di kelas DKV ya. Dia baru cerita, "Saya baru ngerjain Pak minggu ini." "Lah kemarin kemana aja?" Saya bilang. Kamu jangan mentang-mentang dikasih keleluasaan waktu, terus bisa seenaknya saja. Bagaimana progresnya?" Saya tanya masalah materi pun di kelas, pelongo gitu ya. Tugas-tugas ternyata mereka hanya numpang nama di beberapa tugas diskusi kelompok, tugas individu pun tidak submit di rubrik ke Korabor. Nah, artinya sebetulnya saya pun kasih batas waktu nih sampai menjelang nanti UAS. Yang belum submit tugas-tugas, saya minta untuk segera menyusul gitu ya, meskipun akhirnya ya saya akan ya capek sendiri juga ya cross check lagi gitu kan, tapi mau nggak mau saya beri kasih kesempatan mereka, terutama kalau yang untuk masalah Petra juga saya kasih catatan ke mereka sampai batas waktu yang tanggal 7 Juni mereka tolong dikerjakan. Nah tapi kan memang tidak bisa kita kontrol ya Bu Safitri untuk apakah mereka itu mengerjakan atau tidak gitu ya, ditambah lagi dengan kecenderungan mereka punya akses ya apa kalau nilai masih di bawah batas maksimal gitu ya, usaha terus saya kasih kesempatan juga, ya udah terserah mau coba lagi silakan sampai 100. Akhirnya kan indikatornya semua tuh mengisi sampai 100 gitu. Dan ada yang berkata kayak, "Pak kalau misalkan saya nggak 100 tapi Petranya tidak bisa diakses lagi karena login yang overload gitu ya, servernya, gimana?" Sebetulnya Bu, saya tidak memaksa apa ya, harus selalu gitu ya, anak-anak tolong selesaikan. Yang jelas saya minta semaksimal mungkin sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh TLC dan tim Petra. Artinya kalau misalkan mereka masih ada yang mohon maaf misalnya belum tuntas ataupun bahkan sebagian belum menyelesaikan, ya saya setidaknya sudah menginfokan supaya mereka itu tetap mengerjakan. Apalagi dengan ditambah waktu seperti ini. Pastikan mereka yang belum ini, kalau tidak salah di hari Jumat itu kan ada 12, sekian persen persentase yang modul KWN itu baru tuntas. Sisanya kan masih cukup banyak. Dan saya pun juga paham ketika tim TLC yang ya saya katakan overload juga untuk mereka 852 mahasiswa yang mereka ini ternyata merasa sudah tapi datanya belum masuk. Nah, akhirnya mereka konfirm ke saya juga. Meskipun sudah email ke Bu Safitri, email ke TLC atau Mas Hendra gitu ya. Tapi karena banyak tadi kan nggak bisa langsung seketika ke update. Makanya saya selalu bilang ya sudah nggak apa-apa sabar tunggu aja. Nah tapi yang tidak terkontrol ini adalah mahasiswa yang tadi sebetulnya ini ngerjain atau enggak ya karena dari data yang masuk itu dia merasa sudah tapi pas di Excel sendiri nggak ada atau misalnya baru ngerjain tapi di Excel tuh udah ada cepat masuk datanya jadi mereka yang sudah merasa mengerjakan tapi datanya belum jadi ada keraguan oh ini yang harus kita jadikan rujukan tuh yang dari mana apakah saya yang sudah kirim buktinya ke japri ke dosen juga misalnya tapi kan di Excel-nya belum update nah itu yang mungkin jadi catatan juga ya dan sama satu tadi yang soal di kelas jadi kayak ada apa ya anak-anak itu menormalkan kalau nggak datang juga nggak apa-apa itu kayaknya agak gimana ya ke kitanya gitu itu sih Bu mungkin sedikit curhat. Iya, ya terima kasih Pak Yusuf untuk laporan dari lapangan. Kami sangat appreciate ya dengan bantuan dari Bapak Ibu dosen yang tidak pernah lelah untuk mendampingi mahasiswa terkait dengan presensi. Memang eh, ini boleh dikatakan semester pertama perubahan itu terjadi memang Pak Yusuf. Dan perubahan itu terjadi karena memang yang pertama adalah penyesuaian terhadap IPU 7 tadi ya, di mana IPU 7 itu hanya ada 6 nilai. Yang pertama ini seperti yang saya tulis di Excel ini ya. Jadi memang hanya ada 6 nilai pilihan gitu. Saya tidak tahu apakah ke depannya memang Indonesia akan mengadopsi pola pembelajaran negara barat karena memang di negara barat presensi tidak menjadi satu hal wajib gitu ya. Namun memang di budaya barat lagi-lagi kan budaya belajar mereka itu sudah cukup matang gitu ya. Kemandirian itu sudah terbangun bahkan sejak usia dini. Nah, sehingga kita di budaya timur memang agak terseok-seok mengikuti perubahan dari dikti seperti itu. Nah, karena tidak adanya presensi, sebenarnya presensi itu kan bisa kita tambahkan ke komponen partisipasi gitu ya. Sebenarnya bisa gitu, tapi memang hal yang kedua ini yang ingin saya notice adalah
bahwa di UPJ pun peraturan akademik juga mengalami perubahan, salah satunya dengan kehadiran, di mana kehadiran ini memang terkesan menjadi hal yang tidak wajib seperti itu. Namun kalau dulu kan kehadiran itu merupakan syarat ujian gitu ya. Kalau kehadirannya kurang daripada 75%, maka dia tidak bisa mengikuti ujian baik itu di tengah semester maupun di akhir semester. Nah, untuk yang sekarang kita memberikan toleransi tidak ada presensi. Nah, ini pun cara mahasiswa menangkap perubahan ini juga sepertinya ditelan mentah-mentah nih Pak Yusuf. Wah, oke, tidak ada kehadiran sekarang. Kehadiran tidak menjadi syarat. Namun sebenarnya kehadiran itu tetap menjadi syarat. Dan nilai kehadiran ini tetap harus 75% minimal dengan toleransi minimum kehadiran adalah di 10 pertemuan. Apabila kurang dari 10 pertemuan, maka ini akan ada yang namanya diskon nilai. Diskon nilai dari UAS gitu ya, sebesar 35%. Nah, sepertinya ini yang tidak diindahkan oleh mahasiswa. Artinya kita di UPJ mencoba gitu ya mengikuti perubahan regulasi, namun kita berusaha tidak menghilangkan apa yang sudah kita laksanakan di UPJ. Jadi kalau mahasiswa itu rata-rata ini nih tidak paham di sininya nih Pak Yusuf. Dan lucunya lagi, ini fakta ya, perubahan akademik ini pada saat di semester gasal cukup banyak dosen yang terlupa, Pak. Terlupa untuk melakukan diskon nilai 35% pada saat UAS. Sehingga itu memberikan potret buat mahasiswa, oh benar ya, hadir nggak ada dampaknya nih dengan hasil evaluasi mereka. Nah, ini yang saat ini tuh kita lagi ingatkan terus kepada dosen bahwa jangan lupa untuk melakukan diskon nilai sebesar 35% dari nilai akhir, nilai UAS dalam hal ini, itu sebagai bentuk kompensasi dari mahasiswa yang tidak mengindahkan aturan kehadiran. Mungkin itu penjelasannya. Saya juga merasakan seperti itu, Pak Yusuf, di kelas gitu ya. Sehingga saya mungkin melakukan treatmentnya adalah dengan ancaman gitu ya. Karena saya juga nggak tahu ya. Kayaknya orang Indonesia tuh kalau tidak diancam tidak mengindahkan aturan. Sehingga saya menggunakan treatment ancaman gitu. Saya tidak akan mengeluarkan nilai Anda kalau Anda tidak mau hadir. Karena kehadiran ini adalah bukti bahwa Anda siap untuk belajar, hadir saja belum tentu bisa lulus, apalagi tidak hadir gitu. Sehingga mungkin ya saya juga nggak tahu treatment apa yang digunakan oleh Bapak Ibu, tentunya sudah paham bagaimana mengkondisikan kelas. Artinya memang ini pun catatan ini tetap akan saya laporkan di laporan evaluasi akhir semester ini, yang akan saya laporkan juga kepada Pak Rektor bahwa dampak dari perubahan akademik yang ada di UPJ yang diberlakukan sejak TA ini 2324 khususnya di kehadiran itu memberikan perubahan yang cukup signifikan di lapangan gitu ya, di mana cukup banyak mahasiswa dalam tanda petik tidak mengindahkan yang namanya kehadiran seperti itu. Nah, yang ketiga saya ingin menyampaikan sharing saja Bapak Ibu dari hasil BIMTEK MKWK. Itu asesor Prof. Hari mengatakan bahwa memang MKWK ini kan kedepannya akan dikembangkan dengan basisnya project, sehingga pertemuan itu akan dilaksanakan dengan skema blended learning. Jadi blended learning ini memang sudah tepat ya kita terapkan, di mana pertemuan di kelas itu akan diminimalkan secara jumlah. Kita akan mengajak mahasiswa juga untuk terlibat secara asinkronus gitu ya, di mana mekanisme delivery ini, pembelajaran itu tidak harus tatap muka. Yang diharapkan dari MKWK ke depannya bahwa proses pertemuan di kelas itu akan banyak diisi dengan aktivitas partisipasi seperti unjuk kerja presentasi dari tugas-tugas yang mereka lakukan, kemudian diisi dengan studi kasus supaya mahasiswa lebih memahami lagi tentang esensi materi yang diberikan. Jadi pertemuan di kelas tidak lagi ditujukan untuk mendelivery materi. Nah, konsep delivery materi itu bisa dilakukan menggunakan bantuan slide, menggunakan bantuan video, menggunakan bantuan buku yang semuanya itu tersedia di LMS. Nah, ini memang ini lagi-lagi kita coba men-trigger regulasi yang ada di Indonesia saat ini. Memang kedepannya karena potret daripada generasi Z dalam beraktivitas itu secara informasi, secara knowledge itu ada rasa bahwa mereka bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Nah, tinggal peran dosen adalah memvalidasi setiap informasi yang mereka bawa. Nah, jadi memang ini potret daripada pembelajaran kita ke depannya
sudah memang harus menerapkan yang namanya blended learning. Jadi itu Pak Yusuf, namun tetap catatan dari Pak Yusuf, tetap saya akan laporkan kepada pimpinan karena ini akan menjadi satu masukan ya buat kami khususnya dalam menyikapi mahasiswa ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas khususnya dari aspek yang ini Pak Yusuf, aspek kehadiran. Assalamualaikum Bu Iya, Fitri. iya, iya Pak Andika. Bu, Iya, Pak Andika eh, boleh. Bu mau tanya, sorry Kang, Hmm, sorry Kang dipotong-potong. Jadi ini Bu, mengenai yang tadi saya menarik nih, saya juga baru tahu aturannya ya, yang mengenai 30% itu ya, yang Oh, mahasiswa kalau apa tidak memenuhi absensi 70% itu udah dipotong ya oh, nilainya. oke. Iya, iya. Nah, terus ini ada kasus menarik nih Bu. Jadi ada beberapa mahasiswa saya kan ini kan atlet nih. Nah, Hmm, atlet di ada di satu kelas itu ada 4 orang, terus ada di kelas lain itu ada berapa ya. Jadi terpencar sih, tapi yang paling banyak tuh satu kelas ada 4 orang. Nah, ini em, mereka jarang banget masuk Bu. Dan mungkin hampir nggak pernah sih, ada beberapa orang yang nggak pernah gitu. Dan saya juga nggak pernah dapat surat dispensasi gitu dari entah itu PD-nya gitu atau dari DP gitu. Nah, ini kira-kira nih Bu, ada saran nggak perlakuannya seperti apa, dan mengenai nilai yang tadi, potongan dia diskon nilai tadi, apakah berlaku juga atau tidak nih untuk atlet nih Bu? Mungkin itu sih pertanyaan saya. oke, oke. Ya, untuk atlet itu sudah ada koordinasi yang melibatkan BP juga, Pak Andika, bahwa mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran full online. Seperti itu. Nah, apakah terinfo ya ke Tidak, cuma dapat info ya udah Pak di absen aja gitu kan. Eh, jadi hanya saya diminta absen aja, tapi yang soal yang itu tadi, yang 30% itu tadi, berarti kalau misalnya memang mereka dapat dispensasi full online ya, tidak ada ya Bu ya, untuk apa namanya, untuk mereka diskon nilai itu berarti ya, kalau memang seperti itu gitu kebijakannya, atau gimana Bu? Ya, dalam mengikuti proses pembelajaran, kita kebetulan sudah punya LMS Kolabor. Jadi setiap aktivitas mingguan itu Pak Andika, apakah mereka diwajibkan materi, kemudian diwajibkan untuk nonton video, diwajibkan forum diskusi, diwajibkan apa namanya tugas gitu ya. Nanti kami bisa bantu Pak Andika dan dosen pengampu lainnya untuk melihat log activity mereka di Kolabor. Itu bisa dijadikan dasar untuk pengganti kehadiran normal, Pak Andika, sebagai catatan untuk mengurangi sebesar 35% tadi. Terus Bu, oh 35% ya Bu ya, oke. Ya. Eh, Satu lagi Bu, jadi em, untuk mereka nih kadang-kadang mereka benar-benar cut off ya dari teman-temannya ya, soal komunikasi, jadi mereka nggak paham UAS harus ngapain, UTS harus ngapain gitu ya. Nah, ini gimana, Bu? Apakah misalnya mereka, Pak, kita nggak bisa ikut project nih, Pak, misalnya. Terus saya kasih bentuk UAS sendiri untuk khusus untuk atlet ini, gimana, Bu? Diperbolehkan atau tidak nih? Bentar, saya share dulu ya. Ini buku Peraturan Akademik 2023. Sudah terlihat semua ya Bapak Ibu ya? Ya. Di bab 6 penilaian hasil belajar pasal 28 tentang penilaian dikatakan bahwa mahasiswa dengan kehadiran kuliah kurang dari 75% dilakukan reduksi nilai UAS sebesar 35%. Jadi memang ini sudah tertuang di peraturan akademiknya kami Bapak Ibu. Jadi silakan menggunakan pasal ini sebagai bentuk evaluasi penilaian. Nah, kalau pertanyaan tadi Pak Andika mengatakan kalau mereka sudah diberikan fasilitas full online di Kolabor, di Coursera, namun tetap tidak mengindahkan gitu ya, apakah komunikasi dengan teman-teman di kelas, komunikasi dengan Bapak Ibu, itu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu untuk menyikapinya. Apakah mereka akan diberikan kesempatan untuk ikut proyek? Kalau mereka menolak proyek ya artinya nilai proyek mereka nol, seperti itu. Tidak Ya, ikut Bu. kan Jadi, tidak mungkin kita kasih nilai kan ya? betul, betul, Bu. Jadi ada Iya. upaya juga, Bu, dari ketua kelas. Jadi kemarin untuk ketua kelas itu lapor ke saya, Pak, kita sudah coba, Pak, komunikasi dengan yang para atlet ini, dan kita udah. Termute Pak Andika, punten. Mic-nya termute Pak Andika.
Ya, halo, tes gimana Pak? Halo, masih termute Pak Andika? Ya, silakan. Ya, tes Bu, udah Oh ada. ya, sudah. Oke, ya jadi gitu Bu. Jadi mereka tuh udah dicoba dikomunikasikan sama ketua kelas perihal proyek UASnya gitu kan. Sudah coba diajak untuk proyek UAS, tapi mereka ya tetap nggak ada respon gitu Bu. Eh, Pak Andika mungkin atau Bapak Ibu yang lain boleh kirimkan NIM dan nama mahasiswa yang dimaksud untuk saya koordinasikan kembali dengan mereka. Pada dasarnya mereka meskipun mengikuti metode pembelajarannya adalah pun online, tapi terkait kewajiban itu tetap sama. Tidak dibedakan dengan mahasiswa yang lain. Kalau mahasiswa lain diminta ada proyek, maka mereka wajib ikut proyek. Kalau mereka tidak ikut proyek, maka nilai yang diperuntukkan untuk proyek itu tidak ada alias nol gitu ya. Nah, seperti itu Pak Andika dan Bapak Ibu yang lainnya. Nanti bisa bantu kirim NIM-nya dan nama ke saya untuk saya koordinasikan ke pada mahasiswa bersangkutan. Saya akan sisihkan ke dekan dan juga Kaprodi terkait dengan hal ini. Oke, nanti saya berikan Bu ya Ya, data-datanya. ya, ya, Terima kasih. ya. Sama Pak Andika. Ya, artinya tidak ada pembeda antara mahasiswa atlet, non atlet gitu ya, atau nanti ada skema lain mahasiswa artis, non artis gitu ya. Tidak ada. Secara kewajiban tetap berlaku sama. Hanya mereka diberikan toleransi untuk mengikuti kelas sesuai dengan kapasitasnya mereka. Jadi karena atlet memang jadwal latihan mereka padat, kita dari TLC memfasilitasi menggunakan LMS, dalam hal ini adalah Kolabor. Khusus untuk PKN kita ada Kolabor dan Petra, mungkin nanti mata kuliah yang lain ada Kolabor dan juga Coursera, seperti itu ya. Mereka tidak ada alasan untuk tidak mengikuti proses pembelajaran gitu. Sehingga nanti itu akan diantisipasi dan kita tetap sifatnya adalah profesional, memberikan nilai kepada mereka. Jadi tidak ada pengecualian seperti itu. Ya. Sekali lagi, tadi kembali ke Pak Yusuf, itu akan saya jadikan report, Pak, report di laporan akademik kami dari TLC untuk kami sampaikan ke pimpinan di akhir periode semester ini, bahwa memang konsentrasi kehadiran itu menjadi hal yang masih memprihatinkan gitu ya di sisi mahasiswa kita gitu. Ya, izin nanggapi Bu, tadi juga yang menyambung soal apa, ya berarti sebetulnya yang Pak Andika sampaikan tadi ya soal atlet itu, sebetulnya kan tidak ada keistimewaan ya, cuma Tidak. memang mungkin beberapa kali info yang kami dapat gitu ya selaku dosen, kalau misalkan ada atlet, jadi kayak ada dispen khusus gitu, terus untuk nilainya tolong nggak di apa ada ungkapan-ungkapan seperti itu, akhirnya yang membuat para dosen juga kebingungan untuk Oh, menafsirkan ini gimana, karena kan mereka nggak masuk, masa iya kita kayak nggak adil gitu ya dengan teman-teman yang masuk. betul. Lalu dengan kondisi yang atlet ini ada apa privilege yang membedakan gitu. Ya Ya, mungkin setelah mendengar informasi kalau Bu Sapitri berkata seperti itu, artinya kan kami nanti ketika di kelas mentreatment yang atlet ataupun bukan atlet itu juga sama. Kita harus adil gitu intinya. betul. Ya untuk yang kedua tadi apa yang soal absensi tadi sebetulnya yang potongan nilai itu apa memang saya juga lakukan gitu. Cuma kadang memang mereka ini berlindung dibalik dengan kebijakan gitu. Kan sekarang online karena tidak ada tertulis misalnya presensi itu sekian persen gitu ya dihitung sebagai bobot. Jadi dianggap ya sudah dinormalkan saja. Dan ditambah lagi kondisi yang seharusnya kan memang pembelajaran online itu dituntut kemandirian mahasiswanya ya dalam mengakses materi, pembelajaran ataupun keaktifan mereka. Tapi memang sekali lagi koreksi Bu ya, mohon maaf kalau misalkan saya mengatakan apa adanya anak-anak sekarang itu Gen Z meskipun ditunjang fasilitas pembelajaran yang cukup baik ketimbang kita yang dulu harus ke perpustakaan, beli fotokopi buku segala macam. Sekarang itu dengan kemudahan itu justru malah membuat mereka tuh malas. Jujur bukan hanya saya lihat di kampus negeri ataupun di kampus swasta gitu ya, hampir di sebagian besar anak-anak sekarang lah kita kasih LMS ditunjang dengan apa segala macam fitur gitu ya. Kita berikan video akses tolong mereka lihat nah, gitu ya. Cuma nonton aja kadang mereka nggak tonton. Kadang kita kasih apa kuis baru dikerjakan ya 1 minggu setelahnya baru Pak kok kuisnya nggak bisa dibuka. Loh, kan saya kasih deadline sesuai waktu pelaksanaan gitu. Kenapa kamu baru buka sekarang? Kenapa? Iya Pak baru sempat buka segala macam. Dan itu kan memang kita bisa tarik track recordnya dari log activity mereka ya. Nah, tapi kadang mereka itu juga kan bisa klik mark us down hanya dalam satu waktu, akhirnya tidak terlihat ya secara menyeluruh pemahaman yang mereka kuasai
kapasitas kelas yang seharusnya dimanfaatkan oleh mereka meskipun online tetap mengakses gitu kan, tetap mengikuti pembelajaran sesuai instruksi dosen. Tapi ya kadang ini yang saya kira kita tuh belum siap, apalagi Bu, jujur anak-anak itu kalau di kelas yang ketika soal Petrapes itu mengeluhkan soal ini aja akses, mereka nggak apa ya, dalam tanda kutip nggak anti gitu untuk akses Petrapes, tapi karena mereka udah keburu bete gitu ya, anak sekarang kan gampang bete, nggak bisa login lama-lama, akhirnya ya udahlah gitu, nggak mau dikerjain sama dia, akhirnya pas di kelas komplain, ngeluh, nggak apa, saya males ngerjainnya, kita udah masuk tapi nggak bisa dibuka gitu. Ya udah akhirnya apa ya, jadinya itu yang mungkin kondisinya ya, artinya mungkin saran untuk nanti ke depan ketika orientasi mahasiswa perlu ditekankan agar mahasiswa ini dengan fasilitas yang semua serba digital sekarang harus bisa dimanfaatkan, dan karena tidak ada kontrol ya, saya kira karena kita tidak ada kontrol terhadap mereka, karena ya online siapa sih yang bisa, atau mereka itu tadi ya kalau nggak ada ancaman dulu nggak bakal dikerjain, kalau tidak di trigger gitu ya, wah nggak mau dikerjain, ini pas udah mau deadline baru tuh sembah sujud deh. Tolong dong diperpanjang, tolong dong dibukakan aksesnya segala macam. Itu sih Bu, tambahan aja ya, maksudnya ya ini kan buat teman-teman yang lain juga supaya memang kita nggak selalu menyalahkan mahasiswa juga, tapi memang mahasiswa juga bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban mereka. Itu Bu. Iya, terima kasih masukannya. Semua hal kami notice, nanti akan kami koordinasikan lagi dengan pimpinan. Ini sedikit pada saat rakor kedua ya bersama dengan dosen ini juga sudah saya sampaikan bahwa memang benar saat ini tren pembelajaran itu sudah sangat memanfaatkan yang namanya fasilitas digital learning gitu. Dan kita di UPJ juga pelan-pelan coba beradaptasi dengan digital learning. Meskipun konsep digital learning ini kan sudah lahir bukan setahun 2 tahun ke belakang, tapi udah lama banget gitu. Nah, di rakor itu saya sampaikan bahwa ini adalah LMS yang kita kelola gitu ya. Kita dalam hal ini adalah dosen gitu ya, yang dikelola oleh dosen. Tentunya dosen menjadikan Kolabor ini sebagai fasilitas pembelajaran. Fasilitas ini harus dilengkapi dengan seluruh perangkat ajar, mulai dari RPS, RTM, informasi, pengumuman. Ini adalah media koordinasi kita, media pembelajaran kita, interaksi akan terekam di sini gitu ya. Dan saya sampaikan bahwa di sini kita bisa melakukan kontrol kepada mahasiswa terhadap partisipasi mereka dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di course management ini, itu ada yang namanya activity completion. Ini kalau saya perlihatkan di activity completion ini akan merangkum semua histori pembelajaran kita mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Tentunya ini akan muncul ketika Bapak Ibu melengkapi semua perangkat ajar yang dibutuhkan. Dan di sini itu akan memberikan sebuah potret siapa saja mahasiswa yang sudah terlibat. Nah, jadi fungsi kontrol kita itu kalau menggunakan sistem itu memang sudah bisa kita tracking gitu seperti ini. Nah, ini adalah hasil, di sini kita bisa lihat mahasiswa atas nama Rido Naufal dari kelas DKVB ini sama sekali tidak pernah ikut serta dalam proses pembelajaran. Khususnya pembelajaran yang difasilitasi oleh fasilitas pembelajaran digital learning, ya, dalam hal ini adalah LMS Kolabor gitu ya. Dan data ini itu bisa, ya, ini yang saya bilang tadi, saya bisa mengirimkan gitu ya, berapa persen partisipasi. Nah, biasanya di kelas, data ini saya tampilkan ke mahasiswa gitu ya, untuk mereka bisa melihat sendiri bagaimana mereka itu ikut dalam proses pembelajaran. Dikatakan bahwa memang saat ini Gen Z memang sudah terfasilitasi dengan teknologi. Mau tidak mau, kita sebagai fasilitator, kita sebagai coach, kita sebagai mentor, juga harus ikut memfasilitasi mereka dengan bantuan teknologi tersebut. Jadi, ini adalah fungsi kontrol yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa, sehingga saya bisa memotret dari 24 orang mahasiswa di DKVB, dalam hal ini yang sudah jadi member ya, jadi user ya, jadi peserta, saya bisa lihat tren partisipasi mereka dari pertemuan pertama dan di setiap aktivitas pembelajarannya gitu ya. Berapa banyak mahasiswa yang sudah menuntaskan. Ini adalah menjadi dasar dari partisipasi di kelas, secara tidak langsung menjadi dasar dari kehadiran. Data inilah yang menjadi modal ancaman versi saya gitu ya. Jadi saya bilang kalau memang Anda ingin tuntas, dikatakan bahwa belajar itu tidak hanya hadir di kelas.
buat apa hadir di kelas kalau pikiran Anda kemana-mana, Anda akan rugi karena ilmunya tidak Anda dapatkan. Nah, seperti itulah gitu ya, sehingga mereka ikut disadarkan. Dan syukurnya dengan adanya pemetaan ini, mereka menjadi apa namanya aware lagi. Dan ini memang sudah disampaikan di rapor dosen ketika saya memberikan apa namanya pendampingan, bagaimana caranya kita mempersiapkan kelas kita karena memang khususnya kalau di LSE kebetulan kita sudah blended learning semua, baik itu dasar logika, mau itu pembangunan berkelanjutan, mau itu Pancasila dan kewarganegaraan, semuanya itu sudah terlaksana secara blended learning. Artinya sesi di kelas itu hanya kita isi dengan sesi diskusi, sesi untuk studi kasus supaya memperkaya knowledge-nya mereka, sementara seksi belajarnya mereka, tugas forum diskusi itu semuanya terpantau di LMS Kolabor. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu nanti tetap di awal semester kita akan memberikan terus ya pelatihan kepada dosen. Bahkan tadi pagi pun saya diundang lagi rapat oleh pimpinan untuk memberikan pelatihan kepada dosen yang menggunakan digital learning yang kita sebut dengan Coursera. Jadi ke depannya itu akan ada banyak digital learning yang diadopsi oleh UPJ sebagai media atau fasilitas pembelajaran karena kita sadar gitu ya dengan kolabor yang kita miliki ini secara konten masih perlu untuk ditingkatkan sehingga perlu untuk kami terus melakukan kolaborasi baik itu dengan Petraverse, dengan Coursera atau mungkin dengan platform digital learning lainnya. Jadi memang tren ke depannya memang sudah mengarah ke teknologi. Terkait dengan mahasiswa dalam satu kelas pasti ketika kita menjaring ikan tidak semua ikan itu bisa tersaring. Pasti ada yang loss-nya bahkan sampai hilang gitu ya, sampai tidak bisa dikontrol lagi. Tapi mungkin dari saya sebagai dosen juga pengalaman di kelas bahwa saya tetap bersikap profesional bagi mereka yang serius untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu. Saya bilang bukan lulus mata kuliah ya, karena kalau cuma lulus mata kuliah mereka hanya mengejar nilai. Jadi bagi mereka yang lulus menuntut ilmu karena ilmu ini akan jadi modal mereka di dunia kerja, silakan mereka ikut aturan main gitu ya. Tapi jika tidak ingin mengikuti aturan main, mereka akan menerima konsekuensinya sendiri. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, saya mungkin tidak mungkin banyak yang memberikan arahan karena kita semua secara profesi sama, tentu Pak Yusuf, Pak Canggi, Bu Bini, dan Pak Andika punya treatmentnya masing-masing di kelas untuk bisa mengelola mahasiswa. Ini ya kalau kata Pak Rektor ini adalah ladang amalnya kita. Kebetulan kita dititipkan mahasiswa yang khusus nih Bapak Ibu di UPJ gitu ya, khusus dengan segala karakternya seperti itu. Jadi mungkin saya menghimbau, mengajak teman-teman semua, yuk kita tetap profesional saja, tidak ada pilih kasih, kita ikuti aturan yang bermain, namanya medan perang pasti ada yang tumbang, pasti ada yang terus melaju sampai ke garis finish gitu. Seperti itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Saya berharap tetap semangat, jangan berkecil hati, kita sama-sama dititipkan gitu ya, dititipkan mahasiswa khusus gitu ya di UPJ untuk kita didik supaya mereka menjadi orang yang ya lebih profesional lah ke depannya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, saya akan kembali lagi ya ke data ini. Nah, ini. Jadi itu agenda pertama kita. Saya rasa sudah bisa kita close. Ibu Vini tidak apa-apa terlambat. Saya juga mohon maaf. Ini harus disegerakan juga untuk kita berkoordinasi. Jadi ini adalah data, ya data rangkuman sementara. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk mengingatkan kembali mahasiswa bagi yang belum menuntaskan, segera untuk menuntaskan karena akses kita akan berikan. Tapi mungkin sebaiknya tidak menginformasikan tanggal gitu ya. Takutnya nanti kalau diinformasikan tanggal 28 Juni deadline gitu ya, nanti menumpuk lagi gitu ya. Dan kita akan profesional lagi karena saya sebenarnya sudah apa namanya ya sangat bersyukur karena Petra sudah memberikan 2 tahap perpanjangan gitu ya dengan pertimbangan kos tertentu lah gitu. Nah, jadi diingatkan mahasiswa untuk tetap terus menuntaskan proses pembelajarannya. Jika sampai tanggal 28 masih ada laporan nilai mereka 0, ya 0. Jadi kita coba profesional saja. Dan kalau ada kendala, hubungi helpdesk. Kemudian untuk data yang belum terupdate di Excel, mohon sabar menunggu karena banyak sekali data yang karena yang mengirim email itu Bapak Ibu tidak hanya mahasiswa yang sudah tuntas. Oh, tadi ada pertanyaan yang terlewat sama saya. Ini kalau dilihat di Excel ada yang sifatnya sudah terisi. Jadi yang seperti saya katakan tadi, data nilai ini pada dasarnya saya dapatkan dari Petra. Jadi untuk apa namanya nilai yang sudah ada, contoh seperti ini ya, ini untuk model kewarganegaraan, ini sudah ada nilainya nih. Kok bisa? Padahal mahasiswa belum melaporkan. Ini data saya dapatkan dari Petra. Namun Petra melakukan penggalian datanya itu per minggu. Makanya tadi saya bilang untuk mengantisipasi apa namanya delay
data nilai dari Petra, maka saya bekerja paralel. Paralelnya bagaimana saya menghimbau kepada mahasiswa untuk mengirimkan juga bukti kepada saya untuk saya bisa mengupdate. Jadi bukan berarti ini nilai simsalabim, bukan. Ini nilai dari mesin, nilai dari Petra yang berhasil ditarik. Namun karena memang teknis Petra kan tidak mengetahui dengan detail tentang kebutuhan kita, karena settingan mereka kan sifatnya general ya, bisa berlaku di perguruan tinggi manapun, sehingga mereka tidak memfokuskan template-nya sesuai dengan kebutuhan UPJ saja, sehingga untuk mengantisipasi delay-nya waktu nilai, makanya kami TLC bergerak paralel gitu. Jadi jangan khawatirkan kalau ini ada padahal belum melapor, ya ini berarti nilai dari mesinnya Petra. Untuk mahasiswa bisa menuntaskan, tetap harus melaporkan dengan cara mengirimkan bukti berupa screenshot yang ada cuplikan nilai dan materinya. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ini sudah pembicaraan LMS Petra sudah bisa oh silakan Bu Kini. Terima kasih. Maaf saya baru join ya, ada sidang tadi. Saya nggak tahu ini udah dibahas atau belum. Terima kasih buat kesempatannya. Masalah ini aja Bu, ada nama Bu ya yang nyasar gitu loh Bu ya. Jadi ada mahasiswa yang saya lihat kok di datanya nggak ada. Ternyata jadi ini laporannya itu apakah per kelas atau per prodi. Jadi kan bisa aja kan misalnya di kelas saya itu ada prodi lain yang bukan prodi itu. Nah, namanya tuh ternyata nyasar ke prodi. Saya kan udah dia bilang saya udah selesaiin Bu. Loh, mana nih kamu nggak ngomong gitu. Udah saya omelin, ternyata dianya juga bingung soalnya datanya nyasar. Saya baru ngehnya hari Jumat. Hari Jumat itu ketika saya ngelihat ada nama muncul, anaknya saya panggil, temennya yang bilang, itu mah kelas shift A Bu, bukan shift B, ini kan shift B. Itu shift A Bu, kelasnya Pak Candi. Nah, saya tanya Pak Candi, Pak bener nggak ada nama ini? Ada. Oh ternyata nyasar nilainya ke kelas shift B. Dan ternyata juga pas saya iseng nyari yang lain, ternyata ada juga nama kayak Johannes itu kan dia di kelas DP, tapi dia prodi DKV. Dan saya udah ngomelin ini nama kamu nggak ada tuh, kamu nggak bilang gitu. Ternyata nama dia, saya baru hari Jumat itu adanya di DKV gitu loh Bu. Jadi mungkin di sini Bu ya ada nama-nama yang nyasar gitu. Kalau yang tadi yang Amar itu dia shift A shift B sih, dia sebenarnya kelasnya shift A tapi namanya nyasar ke shift B di kewarganegaraan, tapi di Pancasilanya enggak gitu. Dan ada juga yang dia nggak ada sama sekali. Saya juga nanya, namanya Rosa, mungkin kamu nyasar di kelas lain. Dia nyari juga nggak ada. Ya udahlah kirim screenshotnya aja lah, saya bilang gitu. Jadi itu Bu, mungkin ini pengumuman namanya itu, list nama itu per kelas apa per prodi gitu apa. Tapi ada juga nama yang satu lagi Ken itu dia di kelas DP tapi dia anak DKV namanya ada di DP gitu. Gitu Bu. Mungkin itu ya catatannya dari saya. Terima kasih. Iya, Bu Vini, benar. Kami juga ketika mengolah data ini tuh baru menyadari ternyata peserta di setiap prodi dulu gitu ya, peserta setiap prodi itu tidak selalu mengikuti kelas di prodinya gitu. Jadi ada kayak seperti Bu Vini tadi bilang ada anak DP tapi ternyata di DKV, anak manajemen tapi di akuntansi gitu kan ya. Ada Bu. Nah, saya katakan lagi bahwa yang di Excel yang kita share ini nama dari urutan, kalau kayak misalkan di psikologi A gitu ya, total pesertanya seharusnya ada 44, tapi namanya baru terdata ada 36. Data 36 ini kami tarik hanya sesuai dengan data dari servernya Petra. Jadi bisa jadi sisa nama yang belum ada di sini itu memang belum mengerjakan atau belum terbaca di servernya Petra. Nah, sehingga kami yang lakukan adalah ya sudah kirim bukti supaya kami update lagi. Nah, namun untuk kekhawatiran kesalahan penempatan nama, kami sudah melakukan perapian lagi Bu Vini. Di sini nanti, tapi file ini belum saya share ke mahasiswa. Rencananya hanya akan saya share ke dosen saja gitu ya. Data yang ada di sini itu sudah dikelompokkan sesuai dengan kelas Bapak Ibu. Jadi misalkan ini Ibu Vini ya. Ini Pak Yusuf. Nih, Ibu Vini terkonfirmasi dari MyUPJ itu mengampu di 5 kelas. Ada DP, Informatika B, Psikologi C, Sistem Informasi B, dan Teknik Sipil. Nah, data yang ada di dosen ini sudah sesuai dengan yang ada di MyUPJ, Ibu Vini, jadi tidak akan tertukar lagi. Jadi ini setelah rapat ini nanti akan saya share ke Bapak Ibu semua. Yang sudah benar-benar menuntaskan ini saya kasih warna orange ya. Orange atau coklat muda ini, orange gitu ya, atau coklat muda. Saya kasih simbol 1. Jadi untuk mereka-mereka, ada yang sudah secara modul Pancasila, kebetulan kan kalau di Petra, modulnya terpisah Pancasila dan Kewarganegaraan, ada yang dia sudah tuntas di Pancasila, namun di Kewarganegaraannya belum. Nanti ini akan terus saya update sampai dengan maksimal tanggal 3 Juli.
Karena kan kita batas input nilai dosen itu setelah UAS itu adalah tanggal 5 Juli. Jadi tanggal 3 Juli saya udah pastikan mengirimkan data ini kepada Bapak Ibu semua dengan kelengkapan sesuai dengan progres mahasiswa, baik itu dilaporkan lewat email maupun yang kami tarik dari mesin Petra. Jadi Bapak Ibu nanti bisa fokus di sini saja. Kalau yang data ini biarlah ini di mahasiswa, karena memang ketika saya merapihkan gitu ya, banyak yang salah kamar. Apakah kamarnya salah kelas atau kamarnya salah prodi, itu banyak banget gitu. Jadi sudah dirapihkan. Nanti ini data, ini sesuai dengan dosen pengampu. Ini akan saya share supaya nanti Bapak Ibu hanya monitor saja kelengkapan data ini. Jadi informasinya seperti itu. Bagi mereka yang benar-benar sudah tuntas, ini saya kasih warna oranye. Cukup monitor saja Bapak Ibu. Nah, untuk mahasiswa yang namanya belum ada, karena data ini datanya dari server gitu ya. Server membaca dari 44 peserta psikologi A, itu yang baru mengakses itu baru 36 orang. Ada sekitar 8 lagi yang belum mengakses sehingga tidak terbaca di servernya Petra, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di mahasiswa tetap saya update yang ini, nilai ini. Jadi mereka bisa lihat, oh ternyata nama saya ada, tapi saya belum lapor tapi nilai saya sudah ada. Oh berarti ini nilai dari server. Cukup mereka mengirimkan bukti screenshotnya saja untuk kami update segera. Itu mungkin penjelasannya Bu Vini dan Bapak Ibu yang lain. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin satu lagi Bu, maaf ya. Jadi ada mahasiswa yang namanya muncul 2 kali Bu. Ya. Yang satu di Stabilo, yang satu enggak, itu di kelas INB. Iya. Ya, itu INFB, sudah dirapikan. Udah baik. Sudah dirapikan. Jadi dia juga bingung. Iya. Ya, untuk informatika kebetulan saya dosen informatika, kebetulan ketemu mereka juga di mata kuliah, jadi mereka lapor gitu. Tapi untuk yang di data dosen ini sudah dipastikan tidak ada duplikasi, sudah sesuai dengan peserta yang ada di MyUPJ. Ya, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Vini. Oke. Untuk yang LMS Petra sekali lagi diperpanjang sampai tanggal 28. Silakan mahasiswa memanfaatkan waktu dengan baik banget. Kalau misalkan masih ada mahasiswa tidak mengindahkan, ya nanti sajalah ya, H-3, H-1, ya kita tidak bertanggung jawab lagi. Artinya kita hanya akan share nilai akhir kepada para dosen pengampu sesuai dengan data yang masuk. Kalau tidak ada ya 0, seperti itu. Ya, ini adalah potret load datanya kita ya. Kalau tidak ada, saya kembali ke agenda kedua, Bapak Ibu. Kita masuk terkait dengan persiapan UAS. Ini soal UAS, mungkin ini ada typo sedikit mungkin ya, karena ada 2 prodi yang tidak terdata di sini, yaitu desain produk dan kurang itu. Iya. Kemarin nggak sempat ngecek nanti yang belum input. Iya, nggak apa-apa. Nanti ini apakah boleh kami bantu edit Pak Yusuf supaya ditambahkan prodi lagi, DP dan sipil ya? Ya, silakan aja Bu. Tinggal nambah DP dan sipil. Dan ini salah satunya, ini kan ada beragam, ada pameran kan ya, kalau tidak salah. Iya. Ada pameran. Oke. Pamerannya di tanggal 18 ya kalau tidak salah. Oke. Untuk kami ingin memfasilitasi saja kalau seandainya ada kebutuhan, namun berdasarkan laporan Bapak Ibu sudah koordinasi ke BP ya, dan BP sudah membantu ruangan untuk aktivitas pameran, khususnya kalau paper, poster, infografis, dan video semuanya terunggah di Kolabor ya Bapak Ibu? Apakah bisa diunggah di Kolabor supaya kami bisa mengarsipkan aset hasil pembelajaran? Oh, iya. Tadinya saya mau ngasih linknya aja Bu. Oke. Linknya udah ada, maksudnya udah saya kelompokin kelas ini linknya ini. Udah langsung klik langsung. Boleh. Nanti kasih linknya saja, nanti tinggal kami tempelkan di Kolabor. Boleh. Jadi supaya kami punya aset dari hasil pembelajaran ini, karena ini juga akan saya gunakan khususnya ketika evaluasi CPL. Karena kan di semester ini kita akan ada hasil evaluasi CPL gitu ya, seberapa besar CPMK dan MK yang tercapai gitu. Nah, ini kurikulum kita. Ini kurikulum sudah pernah di-share juga ke Bapak Ibu. Nah, untuk Pancasila kita ada 2 CPL yang dibebankan ke mata kuliah kita, ada CPL 1 dan CPL 2. Ini nanti akan saya ukur. Nah, sehingga saya butuh, boleh link juga boleh, bantu kirim ke Mas Hendra boleh, nanti kami akan bantu tempelkan di Kolabor, dan itu juga sebagai basisnya saya untuk melakukan evaluasi pengukuran CPL. Untuk pameran berarti sudah terfasilitasi ya Bapak Ibu ya, ruangan atau kebutuhan yang lain. Monggo Pak Canggih. Iya Bu, terima kasih. Di kemarin ini saya ngingetin mahasiswa untuk, katanya kan di ruang teater nggak boleh pasang ke tembok Bu ya. Makanya kami akali dengan ada mini standing X-banner ya, mini X-banner gitu. Dan kayaknya mahasiswa minat di sana, dan kalau misalnya paksanya cuma plan A3, paling kami minta
mereka bawain semacam medium untuk nempelnya, entah itu triplek atau apa gitu. Nanti disenderin aja di tembok. Solusi sementara seperti itu, Bu. Cuma meninjau dari ruangan teaternya apakah memungkinkan untuk menempel seberapa besar tripleknya, kami belum koordinasi lagi. Tapi mini expander salah satu solusi yang bisa saya kasih ke mahasiswa. Sama satu lagi, Bu, produk mahasiswa di akuntansi itu satu kelas mereka setuju bikin jurnal. Udah saya edit jadi bentuk jurnal dan sedang dicetak sama ketua kelasnya. Apakah ini memungkinkan, Bu, untuk di GSSN kan gitu oleh LPPM? Apakah ada ruang untuk kita masuk ke sana? Itu kira-kira itu, Bu. Oke. Saya mulai dari jurnal dulu. Kalau jurnal kita adanya Widya Kala, Pak Canggih. Kalau mau di ISSN kan, berarti Pak Canggih mungkin boleh mempublikasikannya dalam bentuk book chapter seperti saya. Saya kebetulan juga proyek akhirnya adalah karya ilmiah dan akan diurutkan ISBN-nya oleh pihak perpustakaan, dan itu dalam bentuk book chapter, Pak Canggih. Kalau butuh template-nya nanti akan saya share. Namun kalau seandainya udah kadung template-nya udah dari Pak Canggih, menyasar dengan publikasi yang mungkin berbayar ya jadinya untuk Enggak, Bu. mahasiswa. Enggak. Oh enggak? Kami buat kayak dummy gitu, dummy Hmm. jurnal. Jadi hanya seolah-olah itu format jurnal tapi tidak terpublikasi, biar mereka latihan bikin jurnal juga sih. Dan rata-rata bagus sih. Mereka cukup ketat sama beberapa aspek di dalamnya, terutama citasi gitu. Memang citasinya juga nggak pakai Mendeley, jadi kayak bener-bener dummy, dan kalau dipublikasi mungkin khawatirnya bermasalah tapi memang belum diturunitin kan. Jadi Oke. memang belum memenuhi aspek jurnal secara umum, tapi memungkinkan nggak, Bu, kita buat jurnal mahasiswa gitu? Itu maksud saya sebenarnya. Kalau buat jurnal tidak bisa, Pak Canggih. Prosesnya panjang ya. Hmm. Karena Prodi juga sudah pernah mencoba seperti itu. Yang dikhawatirkan itu adalah satu, masa tayang. Masa tayang itu kalau ketika kita daftarkan itu ke BRIN, itu kan kita terikat waktu tayang. Setiap tahun harus tayang gitu kan ya. Kemudian yang Iya. kedua, kita harus punya tim redaksi yang komplit gitu, Pak Oh, Canggih. iya. Ya, jadi kita terkendala di situ. Nah, kalau mau ikut ke jurnal Widya Kalanya UPJ itu dia tematik ya. Jadi Ya agak susah, Bu, saya juga nggak masuk betul. tulis. Ya, Tulisan jadi saya. makanya arahan yang paling memungkinkan kalau ingin dipublikasikan dengan ber-ISSN itu adalah dalam format book chapter, Pak Canggih. Itu juga saya dapatkan arahan dari Ketua LPPM pada waktu itu. Nah, sehingga untuk memfasilitasi anak-anak, karena kalau dipublish ke jurnal khawatirnya berbayar gitu ya. Berbayar nanti akan jadi beban buat mahasiswa. Jadi supaya tidak jadi beban, saya ganti ke format book chapter, nanti sudah jadi saya tinggal share itu ke perpustakaan untuk dicek lagi ya, dan kalau sudah oke, ditayangkan menggunakan ISSN. Tapi formatnya book chapter, Pak Canggih. Kalau berchapter di SBN masuknya, Bu, ya ke. Kalau mau seperti itu. Bu Sapitri, mohon Iya. izin, Bu. Iya. Bu, ini untuk UAS saya kan ini kan kita ikut pameran juga gitu ya, untuk tanggal 14, tapi Iya. kita ingin memamerkan hasil kegiatan kita di lapas anak gitu. Jadi nanti ada pengajaran yang dilakukan oleh mahasiswa ke anak-anak di penjara, dan masing-masing akan bawa pulang karya dari anak-anak itu kan yang akan kita pamerkan rencananya itu, Bu. Nah, Iya. kira-kira bisa nggak sih, Bu? Kan ini kan bentuknya pengabdian juga ya, Bu ya, dari mahasiswa ke anak-anak di lapas gitu. Nah, ini bisa nggak mereka diusahakan untuk poin GSDP gitu, Pak? Ya, Bu. Jadi mungkin kalau bisa mekanismenya seperti apa gitu. Jadi saya pikir sayang aja gitu. Kalau misalnya bisa dikonversi kan lumayan, Bu. Iya, iya. Itu aja sih, Ya, Bu. ya, oke. Terkait dengan aktivitas yang dikonversikan ke JSDP bisa, Pak. Nanti tinggal mereka mengirimkan karyanya untuk divalidasi. TLC akan memfasilitasi proses suratnya, surat yang menerangkan jumlah poin yang bisa mereka dapatkan dari aktivitas tersebut. Nah, surat itu nanti akan mereka submit ke bagian kemahasiswaan sebagai klaim JSDP. Bisa, sangat bisa, Pak. Andika jawabannya. Nah, untuk pameran ini saya pun mohon maaf yang sebesar-besarnya terlewat, karena memang saya semester ini pertama kali menjalankan dua peran gitu ya, unit dan juga dosen. Pameran ini tuh kalau di pembangunan berkelanjutan, Bapak Ibu, itu kami fasilitasi. Aktivitas pamerannya diselenggarakan di tempat yang memang kondusif untuk kita selenggarakan pameran. Dan pameran ini mengundang siswa SMA karena titipan pertama dari pendiri UPJ kepada TLC, juga dari pimpinan saat ini kepada TLC, menginginkan bahwa LSE ini bisa dipublikasikan ke masyarakat. Artinya setiap hasil pembelajaran LSE ini tidak hanya diperuntukkan
ke mahasiswa lagi gitu, dari mahasiswa ke mahasiswa lagi, tidak berbunyi, sehingga pada semester ini tuh saya memfasilitasi teman-teman dari pembangunan berkelanjutan untuk melakukan pameran. Lokasinya di Aula UPJ, periodenya 3 hari ya, tanggal 16 sampai 4 hari, tanggal 16 sampai 19 Juli mendatang. Kenapa kita gesernya jauh sekali ke bulan Juli? Karena satu, kita melibatkan siswa. Jadi dalam hal ini yang menjadi tamu pada pameran itu adalah siswa. Jadi mahasiswa sebagai penyelenggara, mahasiswa yang punya objek pameran, mereka mencetak hasil pamerannya dalam bentuk karya poster. Poster itu nanti kami pasang menggunakan media pameran gitu ya, sehingga nanti mereka bisa menyampaikan hasil yang sudah mereka peroleh. Kebetulan juga dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat, itu yang mereka share kepada adik-adik siswa SMA. Dan ini juga merupakan kolaborasi antara TLC dengan marketingnya kami. Jadi marketing juga bisa mempromosikan UPJ, khususnya di model pembelajaran ya, bahwa model pembelajaran perguruan tinggi itu akan seperti ini ke depannya, akan mereka jalani nanti ketika menjadi mahasiswa. Jadi pameran itu memang di tanggal 16 sampai 19. Nah, namun untuk pameran dari tim Pancasila mungkin kita bisa agendakan di next year gitu ya, di tahun berikutnya. Karena saat ini sudah sudah terumuskan, terkonsepkan, dan saya juga dapat laporan Bapak Ibu sudah berkoordinasi dengan BP sudah membantu meminjamkan ruang. Cuman memang mohon maaf ruangan pamerannya tidak kondusif ya, teater gitu. Dan benar bahwa ruang teater atau ruang manapun sih di UPJ itu tidak diperkenankan untuk diadakannya tempel-tempelan gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan Bapak Ibu harus mengarahkan mahasiswa membawa alat tambahan dengan kos tambahan lagi. Saya coba bantu cek ya, tapi khawatir saya sudah penuh aula. Apakah aula itu bisa mereka gunakan untuk pameran, atau kalau seandainya nih pameran itu diadakan di area konkors Bapak Ibu atau di lobi, apakah memungkinkan Bapak Ibu? Dan saat ini objek pamerannya itu anak-anak berarti bawa dalam bentuk poster ya, yang ditempelkan, atau ex banner, atau biarlah tetap sesuai dengan rencana di awal di ruang teater. Saya juga tidak ingin merubahnya gitu ya. Silakan saja nanti Bapak Ibu yang kemas, karena tentu Bapak Ibu sudah merumuskan konsep pameran ini jauh-jauh hari. Itu tadi saya bilang saya mohon maaf ya, karena saya yang tidak bisa menempatkan diri di dua fungsi ini, sehingga terlewat kontrol saya untuk output mata kuliah ini, jadinya terlewat gitu. Saya kembalikan ke Bapak Ibu apabila tetap ingin di teater, silakan. Kami juga nanti akan berkoordinasi ya dengan pihak umum, apakah memungkinkan menggunakan konkurs atau lobi UPJ sebagai area pameran yang mungkin di sana lebih kondusif untuk bisa melakukan pameran seperti itu. Itu saja, dan kami mohon setiap hasil karyanya mungkin nanti bisa dikirimkan berupa link boleh ke kami untuk kami kumpulkan, karena output dari pembelajaran ini akan dijadikan bahan evaluasi pengukuran CPL. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Bu, Sabitri, maaf. Ya. Untuk ini Bu, persyaratannya mungkin bisa ini Bu ya, di grup nanti dijelaskan itu Bu, untuk persyaratan tadi yang Ya. konversi ke poin itu Bu. Oke. Nanti saya bikinkan di notulensinya ya, Pak Andika. Ya, oke, Ya. siap-siap. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Itu saja mungkin untuk koordinasi kita pada hari ini. Bapak Ibu terima kasih sudah mendampingi mahasiswa UPJ. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ya banyak sekali perubahan tentunya yang kita jalani bersama. Tidak hanya Bapak Ibu, saya juga menjalaninya sebagai kapasitas dosen. Semoga tetap semangat mendampingi mahasiswa kita semua di UPJ, lancar-lancar pelaksanaan UAS-nya, maupun itu dalam bentuk apapun ya, paper kah, atau kunjungan kah, atau mungkin pameran. Kalau ada yang ingin disampaikan, boleh disampaikan lewat Mas Hendra. Kami coba memfasilitasinya semaksimal mungkin, seperti itu, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Hasil dari rangkuman meeting kita hari ini akan saya tuliskan dalam notulensi. Nanti kalau ada yang kurang, boleh dikonfirmasi. Saya akan kirimkan notulensinya via email ya, Bapak Ibu ya. Ya, oke. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk koordinasi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin manusia tempatnya salah gitu ya, Bapak Ibu.
Sampai berjumpa lagi di lain waktu.